Shalom, perkenalkan saya Yosiana dari keluarga Allah Solo. Saya ingin menceritakan kisah cinta Tuhan kepada hidup saya. Awal saya sekolah 2015, saya lulus SMP. Gak tahu kenapa saya ingin melanjutkan ke sekolah SMK jurusan akuntansi. Namun orang tua saya menginginkan saya untuk sekolah di SMA. Tapi saya tetap kekeh dengan jurusan saya di akuntansi. Singkat cerita 2018 saya lulus SMK dan sejak saat itu saya mempunyai impian ingin kuliah lalu bekerja di suatu bank swasta nomor 1. Setelah lulus, ternyata orang tua saya tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan kuliah saya karena memang pada saat itu perekonomian lagi turun. Mau gak mau saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan biaya kuliah saya. Namun pada saat itu Tuhan kasih pekerjaan yang dimana kerjanya itu shift pagi dan siang. Mau gak mau ya saya harus mengurungkan niatnya saya untuk kuliah di jurusan untuk melanjutkan di sebuah bank tersebut. Kebetulan kerjaan saya itu harus memenuhi target. Awal-awal bekerja itu saya selalu over target. Namun 2021 gak tahu kenapa saya tuh gak perform. Lalu untuk atasan saya juga menanyakan kenapa saya tuh gak kayak dulu lagi, gak bisa over target, selalu turun untuk penjualannya. Pada saat itu saya benar-benar bergumul karena atasan saya mengasih saya pilihan, kalau kamu gak target, kamu akan dipindah ke cabang. Dan itu sebuah pergumulan yang berat untuk saya karena di situ berpengaruh ke penghasilan saya yang dimana harus memenuhi kebutuhan sekolah adik saya. Saya berdoa sama Tuhan, saya minta jalan. Tuhan jawab kalau coba kamu melamar pekerjaan di pekerjaan yang lain. Tapi saya waktu itu bertanya-tanya mau bekerja di mana karena gak ada perusahaan yang lain dengan pekerjaan yang sama, dengan penghasilan yang sama juga. Tuhan bilang coba kamu ke suatu bank yang memang dari dulu kamu impikan. Sejak saat itu saya cuma coba-coba. Kalau keterima ya puji Tuhan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Cuman Tuhan itu baik. Saya dapat panggilan untuk tes online di sebuah bank tersebut yang saya inginkan. Saya kira setelah tes online besoknya akan ada pengumuman bahwa saya lulus atau tidaknya, keterima atau tidaknya di sebuah bank tersebut. Ternyata tidak secepat itu. Saya harus melewati 4 kali tahap ujian dan 1 kali medical check up. Di itu saya cuman bisa berdoa sama Tuhan, kalau memang ini sudah jalannya, pasti akan dituntun dengan jalan yang terbaik. Awalnya saya benar-benar ragu, tapi berkat dukungan doa dari tim gereja juga menguatkan iman saya bahwa memang ini jalan Tuhan yang terbaik untuk hidup saya. Setelah itu saya dinyatakan keterima di salah satu bank swasta yang saya inginkan dari dulu. Setelah keterima saya tanda tangan kontrak kerja, namun di situ saya dapat kejutan dari recruitment, dimana kalau setelah tanda tangan kontrak kerja sebulan setelah itu ada sistem gugur yang dimana ada 2 kali ujian lagi. Kalau saya tidak memenuhi kualifikasi, ya mau nggak mau saya tidak bisa lanjut bekerja di situ. Namun penyataan Tuhan itu sempurna, dimana setiap kali ujian saya selalu minta untuk tuntunan Roh Kudus untuk apapun yang saya kerjakan saat ini, itu adalah yang terbaik. Sorenya setelah saya ujian 2 kali itu, saya dinyatakan lulus dan saya keterima di satu bank yang memang saya inginkan dari dulu. Jangan pernah kecewa sama Tuhan, selalu berdoa, selalu rajin dengan Pondok Daud, dan percaya sama rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah bawa sejauh ini, itu adalah bukan sebuah kegagalan, namun sebuah kebangkitan dan kemenangan. Haleluya, beri tepuk tangan yang sangat meriah sekali, saudara.
Penyertaan Tuhan selalu sempurna. Tepuk tangan yang meriah. Sekalipun orang tuanya nggak ada biaya untuk membiayainya, bahkan sekalipun ada proses ya pergumulan-pergumulan, tapi Tuhan memberikan kasih karunia, pertolongan, sehingga terus saja bisa berhasil. Satu, karena penyertaan Tuhan sempurna. Kedua, saya lihat tadi karena dia punya tujuan yang baik, menjadi berkat bagi adiknya supaya bisa membiayai. Maka Tuhan berkati. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Ya, kita mulai belajar firman Tuhan. Ya, seri khotbah yang luar biasa, anugerah melimpah. Artinya sekali lagi Tuhan mempersiapkan anugerah yang melimpah, saudara, supaya setiap saudara dan saya bisa mendapatkan anugerah yang melimpah. Bulan ini tema seperti ini, artinya ini waktunya, ini kehendak Tuhan, ini saatnya kita bisa mendapat anugerah yang melimpah. Ya, luar biasa. Hari ini kita sesi kedua dengan tema keindahan anugerah. Kalau kita bisa mendapatkan anugerah yang melimpah, akan ada hal yang indah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal yang luar biasa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Itu suatu yang luar biasa. Karena saat kita mendapatkan anugerah, kita dapat kasih karunia, ada grace dalam kehidupan kita, saudara, maka akan mendatangkan perbedaan, saudara, dan bahkan pengecualian, dibedakan dari yang lain, dikhususkan, dikecualikan oleh Tuhan. Kejadian 6 ayat 7 sampai 8 berfirman Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Karena saat itu, saudara, manusia hidup dalam dosa, saudara, yang sangat menyakiti hatinya Tuhan, sampai Tuhan punya rencana menghapuskan mereka semuanya, saudara. 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Beda, Nuh beda. Semua mau dibinasakan, saudara, Nuh mendapat kasih karunia, saudara. Kasih karunia itulah yang membuat dia dibedakan. Yang lain dibinasakan, dia tetap tidak dibinasakan. Yang lain dibinasakan, bahkan Nuh mendapat keselamatan, mendapat perlindungan, mendapat anugerah yang besar. Tepuk tangannya lebih lagi, saudara. Saya percaya saat itu Nuh itu bisa selamat. Bahkan Nuh itu dipakai Tuhan luar biasa adalah karena anugerah, adalah kasih karunia. Dia bukan seorang pakar membuat batera, bukan, saudara. Dia bukan orang yang hebat yang bisa mengundang semua binatang datang. Semua adalah anugerah, semua ada berkat Tuhan, semua adalah karena ya kasih karunia yang terjadi dalam hidupnya yang mendatangkan perbedaan antara Nuh dan yang lain, saudara. Kita bisa lihat juga kehidupan Musa. Keluaran 33 ayat 16. Dari manakah ya gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya ini aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa juga berkata, dari mana kita bisa tahu kita dapat karunia? Yaitu karena mereka dibedakan dari semua bangsa di bumi, lebih dikhususkan menjadi bangsa pilihan, menjadi bangsa yang dibedakan, menjadi bangsa yang dikhususkan, saudara, sehingga mendapat kasih karunia, mendapat anugerah, menjadi bangsa pilihan. Saat seorang, sekali lagi, saudara, dapat kasih karunia, maka beda, fasilitasnya beda, perlakuan Tuhan beda, keputusan Tuhan beda. Ya, yang lain kena, ya tetap saja bangsa ini terluput. Kita bisa lihat waktu bangsa Israel diperbudak, saudara, di Mesir 400 tahun lebih, mereka berteriak pada Tuhan dan Tuhan mengutus Musa, saudara, untuk melepaskan mereka. Tapi Fir'aun keras hati, nggak pernah mau, saudara. Maka Tuhan turun tangan dengan tulah-tulah yang datang atas Mesir, saudara. Oh, bangsa Israel saat itu tinggal di Goshen, saudara. Saat tulah itu datang, bangsa Israel semua kena, bangsa Mesir semua kena. Tapi bangsa Israel beda,
mereka ada di Goshen, tetap tidak kena. Waktu itulah lalat pikat datang, saudara. Orang-orang Mesir kena, tapi bangsa Israel yang dapat kasih karunia tetap terluput. Waktu penyakit sampah datang, saudara, ya orang Mesir kena, mereka tetap terluput. Bahkan sampai waktu anak-anak sulung Mesir semua dilanda kena, anak-anak Israel dibedakan, ya diselamatkan, dilindungi karena ada kasih karunia dalam kehidupan mereka. Mazmur 91 ayat 7 dan 8a. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu, dan engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Ada perbedaan, ada perbedaan, ada perbedaan. Sekalipun ada kegelapan, sekalipun bangsa-bangsa kelam hatinya, tetapi terang Tuhan datang atas umatnya. Ya, kemuliaannya terpancar atas umatnya, bangkit. Karena ada perbedaan. Saya bersyukur bulan ini, ya Tuhan berkata anugerah besar, kasih karunia besar dicurahkan. Tetap ada perbedaan, ada berita bahaya sekali, tapi tetap sama, saudara. Bulan-bulan ini juga sangat ya nyata sekali menjelang G20, saudara. Dunia gelap berkata tahun depan lebih lagi, saudara. Bangsa-bangsa sedang dalam keadaan berat, tapi Indonesia percaya, tapi Indonesia diangkat oleh Tuhan. Ada perbedaan, saudara. Betul, saudara. Sekarang kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Satu lagi, Keluaran 8 ayat 23. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Mujizat terjadi. Karena sekali lagi ada perbedaan saja. Saudara, sungguh-sungguh tangkap ini, saudara. Bulan ini bulan yang luar biasa. Tahun ini Tuhan berkata akan menjadi tahun yang dahsyat, lebih daripada tahun sebelumnya, saudara. Saudara menerima, saudara akan menjadi orang yang beda dengan umum yang lain. Yang lain gak bisa masuk, saudara bisa masuk. Yang lain semua gonjang-ganjing, saudara akan tetap ditegakkan, dikuatkan oleh Tuhan, saudara. Yang kedua, grace membuat hidup kita penuh kuasa. Kalau tadi diluputkan, dibedakan, saudara, sekarang juga yang diberi kuasa, ada kuasa yang luar biasa. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa atas satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima, saudara, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, yang telah menerima, saudara, apa? Kelimpahan kasih karunia dan anugerahnya akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada kaitannya kasih karunia dan kuasa. Ada kaitan kuasa karena kasih karunia yang luar biasa. Kisah Rasul 4 ayat 33. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang apa? Melimpah-limpah. Kasih karunia melimpah-limpah, dan mereka hidup dalam kuasa. Kuasa ada kaitannya dengan kasih karunia. Jadi sama, sekali lagi, kalau kita tangkap, saudara, kasih karunia yang melimpah dalam hidup kita, akan ada kuasa. Bukan lagi orang yang lemah, tapi orang yang kuat. Bukan lagi orang tidak berdaya, tapi orang yang penuh kuasa. Bukan lagi tidak berguna, tapi sangat berguna. Bukan lagi kalah, tapi menang, bahkan lebih daripada pemenang, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Saya ajak saudara juga tangkap, saudara. Jangan terus merasa aku lemah, aku kalah, aku nggak berdaya, nggak punya kekuatan, nggak punya modal, nggak punya pendidikan tinggi, nggak punya pengalaman. Jangan, saudara dapatkan kasih karunia, saudara dapat kemampuan, saudara dapat kekuatan, saudara dapat kemenangan daripada Tuhan, saudara.
Jadi saudara bisa tangkap itu suatu yang indah. Yang tidak mampu menjadi mampu, yang lemah menjadi kuat, yang kalah menjadi menang, lebih daripada pemenang. Amin saudara. Ya saya percaya itu luar biasa. Ya dengan apa kuasa Tuhan itu bisa mengalir ya terjadi dalam hidup kita. Salah satunya dengan kuasa perkataan, dengan perkataan nubuatan, dengan perkataan profetik. Dalam perkataan orang-orang percaya diberi kuasa yang luar biasa. Amin. Kita sudah belajar bagaimana waktu setiap kita menggunakan perkataan profetik, maka kuasa itu mengalir. Saudara, maka mujizat itu terjadi. Yesus bahkan berkata, kalau kamu berkata pada gunung itu pindah, asal tidak bimbang, tapi percaya gunung itu akan pindah. Gunung-gunung masalah saudara dipindahkan, disingkirkan karena ada kuasa. Saudara, saya percaya ini suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tuhan bisa meluputkan, Tuhan bisa ya terus beri kita kuasa untuk kalahkan masalah yang datang dalam kehidupan kita. Gunakan kuasa, gunakan kuasa, gunakan kuasa, gunakan kuasa. Perkataan, jangan banyak mengeluh, jangan banyak perkataan negatif, tapi ucapan perkataan kemenangan, perkataan keberhasilan yang daripada Tuhan. Dia ada beri kuasa. Saudara, iya, saya sendiri belajar sejak saya jadi jemaat, saya masih ya cari pengusaha, saya gunakan kuasa perkataan. Waktu saya mulai belajar bekerja, nggak punya modal, saudara, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Tapi saya tetap perkataan iman. Tuhan sumber berkat, Tuhan mengadakan yang tidak ada jadi ada. Waktu saya dipercaya oleh Tuhan punya perusahaan, punya pabrik, saya berkati dengan perkataan. Pabrik ini diberkati oleh Tuhan. Setiap hari kalau saya masuk di gudang, stoknya penuh, saya katakan laku, laris dengan harga yang baik. Laku, laris dengan harga yang baik. Laku, laris dengan harga yang baik. Dan ada kuasa. Saya lihat karya Tuhan bekerja, dan itu sesuatu yang dahsyat. Waktu saya juga ya belum lama terima Yesus, saya mulai belajar bekerja, sempat diutus oleh keluarga bagian penjualan di Jakarta, saudara. Nah saat itu saudara, semua kakak-kakak saya satu keluarga itu punya kelemahan di mahnya, di lambungnya. Hampir semua itu ya punya ya sakit mah. Nah kalau ke Jakarta zaman dulu, kalau saya pernah ke sana, jauh saudara, ya jalannya itu wah berlubang-lubang saudara. Kalau di jalan saudara sepanjang malam mungkin 10-12 jam nggak makan ya lapar, bisa mahnya kumat. Makan lalu jalannya seperti ini, wah goncang juga sakit. Jadi setiap kali berangkat kerja sampai di Jakarta, mahnya kambuh, harus ya diobati 1-2 hari baru kerja. Pulang juga sama saudara, nggak makan ya sakit, makan jalannya digoncang-goncang ya sakit. Harus saudara ya istirahat lagi 1-2 jam disembuhkan dulu. Tapi saya mendengar firman Tuhan, tanda orang percaya tumpang tangan ada sakit maka akan ada kesembuhan. Saya gunakan kuasa ini, terus saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus sembuh, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, mati disembuhkan. Setiap nggak ada orang saya tumpang tangan sendiri, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Saat di kamar saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Sampai di kamar kecil juga sama, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dan akhirnya sakit mahnya bablas. Sekalipun ini mungkin keturunan karena semua, tapi bablas hilang tanpa obat saudara. Karena orang yang dapat kasih karunia terima kuasa. Amin saudara, praktekkan saudara. Satu lagi, anak saya ya, yang Maria waktu lahir sehat, tapi waktu kita bawa pulang muntah
ember, saudara. Kita terus berusaha obati sama saja, ganti susunya sama saja, sampai harus mondok di rumah sakit, diinfus, saudara. Ya sembuh, pulang muntaber lagi, terus bawa terus, saudara, sampai akhirnya kurus kering, sampai harus ditransfusi darah berulang-ulang. Istri saya nggak tega kalau lihat itu, karena sulit sekali, saudara. 3 tulang kulit nangis, saudara. Ya bahkan sampai akhirnya dibawa ke Jogja, saudara. Di sana ya seperti dimasukkan ruang khusus, kita nggak boleh masuk, saudara. Kita doakan terus, Tuhan tolong akhirnya sembuh. Ya tapi saudara, waktu makin besar, mulai sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya, kita lihat ada kekurangan, saudara. Nilainya itu kalau enggak 3, 2 ya 1, saudara, ya 0, saudara. Akhirnya kami juga sekali lagi bertindak dengan iman. Saya dan istri setiap hari tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus. Otak sembuh, sehat, pandai, gitu. Otak dalam nama Tuhan Yesus, sehat, sembuh, pandai. Otak dalam nama Tuhan Yesus, sehat, sembuh, pandai. Ya membuktikan kuasa Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan terus menerus, saudara. Lama-lama nilainya bisa tambah jadi 4, lama-lama nilainya tambah jadi 5, akhirnya jadi 6, akhirnya jadi 7, akhirnya jadi 8, akhirnya bisa 9, bahkan akhirnya bisa 10. Sajak saudara, gunakan kuasa. Terima kasih karena gunakan kuasa. Memang kita lemah, tapi ada Allah yang maha kuasa, yang mau tinggal di dalam kita, yang menopang kita, yang menyertai kita. Berikan kekuatan, berikan kuasa untuk menang. Amin, saudara. Gunakan ya SGD, SGB, Korsek, gunakan kuasa. Misalnya lihat, ini belum penuh, dalam nama Tuhan Yesus penuh dengan jiwa-jiwa yang datang, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya saudara, jemaat semua kosong, minggu depan penuh. Gunakan kuasa. Orang-orang dari utara, selatan, timur, barat datang, dijamah Tuhan, diselamatkan Tuhan, penuh, saudara. Gunakan kuasa. Jangan banyak berpikir negatif, jangan berkata yang negatif. Ada kuasa, ada kuasa. KKS, gunakan kuasa perkataan. Berkati anggota saudara, berkati kelompok saya, saudara. Kelompok saya yang bertumbuh, kelompok saya yang selamatkan jiwa, kelompok saya yang berlipat ganda, kelompok saya yang diberkati Tuhan. Setiap ya departemen gunakan kuasa itu. Ada kuasa, berkati gereja yang Tuhan percayakan pada kita, gereja yang berkenan di hatinya Tuhan, gereja yang disukai oleh Tuhan, gereja yang diberkati Tuhan, gereja yang dipakai Tuhan. Amin, amin. Saya senang, saudara, tadi jam 6, saudara, semua apel itu jam 6, saudara, maju ke depan, nyanyikan ya lagu dan gerak tari, saudara. Ku cinta gerejaku. Lah, saudara, ini baru tadi loh, saudara. Ku cinta gerejaku. Di sini ya gereja yang diberikan Tuhan untukku. Di sini, di gereja ini aku tertanam. Di sini aku bertumbuh. Di sini aku melayani Tuhan. Di sini aku diberkati. Di sini aku jadi berkat. Selamatkan 1 juta jiwa diselamatkan, saudara. Saya rasa luar biasa sekali. Lalu ada yel-yelnya, saudara. Ayo yang jam 9 lebih lagi, saudara. Lebih lagi, saudara. Lebih lagi. Tepuk tangan lebih meriah. Yang ketiga, ada keindahan luar biasa. Grace membuat hidup kita selalu penuh dengan apa? Kemurahan. Kemurahan Allah. Kemurahan Allah. Kemurahan Allah datang. Ada kemurahan yang luar biasa, saudara. Esra 9 ayat 8 sampai 9. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan ya pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat apa? Menetap di tempatnya yang kudus, ada dalam hadiratnya, saudara. Sehingga Allah kami membuat mata kami percaya ada dalam hadirat. Matanya bisa percaya, memberikan kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Sekalipun saat itu mereka ditawan,
sekalipun saat itu mereka jadi budak, tapi ada hadirat, tapi ada penyertaan Tuhan, tapi ada terang daripada Tuhan, tapi ada kelegaan dari Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan, saudara. Dalam hidup kadang-kadang kita bisa mengalami sesuatu pergumulan, tempat yang berat, yang tidak enak. Tapi di tengah-tengah lembah kegelapan ada penyertaan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada cahaya terang, ada pengharapan, ada jaminan daripada Tuhan. Karena Tuhan itu nggak pernah tinggalkan orang-orang yang dikasihinya, sudah. Wah, luar biasa. Ayat 9, karena sesungguhnya pun kami menjadi budak, tetapi dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami yang membuat kami apa? Disayangi oleh raja-raja negeri Persia. Sekalipun jadi budak di negeri Persia, tapi Tuhan jamah raja-rajanya senang dengan mereka, disayangi oleh raja-raja negeri itu, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami. Bahkan mereka bisa bangun rumah Allah sekalipun dalam perbudakan, dan menegakkan kembali rentuannya, dan beri tembok pelindung di Yuda dan Yerusalem. Ada dalam situasi yang berat, tapi tidak sendirian, saudara. Ada penyertaan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Daud, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak gentar, aku tidak takut, karena gadanya, tongkatnya yang terus menghiburkan aku, yang terus beri pengharapan, yang terus menyertai, yang tidak pernah tinggalkan. Saudara yang sedang diizinkan masuk lembah kekelaman, saudara tahu ada penyertaan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada topangan yang daripada Tuhan. Saudara tetap akan disertai, tidak akan jatuh tergeledak, karena ada penyertaan daripada Tuhan. Amin. Saudara bisa lihat Yusuf contohnya, misalnya, saudara, Tuhan sudah punya rencana besar. Kenapa? Dia dibedakan dengan saudaranya, dia dipilih. Kelak akan dipakai Tuhan luar biasa, diangkat Tuhan luar biasa, lebih daripada semua kakak-kakaknya, bahkan lebih daripada orang tuanya, saudara. Saudaranya iri, dia ditangkap, saudara, dimasukkan sumur, tapi Tuhan tetap berkarya. Hanya diangkat, dicuak jadi budak di Mesir. Tapi sekali lagi, Yusuf diberkati dengan segala pekerjaannya, sampai juga Potifar sayang pada Yusuf. Jadi orang kepercayaannya, diangkat tinggi-tinggi, jadi budak, tapi budak yang disertai Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang ada kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Difitnah, ya Tuhan biarkan masuk penjara, tapi sama kepala penjara sayang pada Yusuf. Ada penyertaan, ada perlindungan, ada pertolongan, yang pasti tetap ada pengharapan, tetap ada cahaya yang Tuhan berikan pada dia, dan akhirnya mencapai rencana yang luar biasa. Saudara ingat, akan terus ada kemurahan, akan terus ada kemurahan, akan terus ada kemurahan, ada kemurahan. Bahkan Tuhan sempat janji pada Daud, karena kasih karunia yang luar biasa, kalau anaknya jatuh pun masih ada kemurahan, enggak langsung dibuang seperti Saul. Saudara, itu anugerah, saya percaya, yang luar biasa. Sebetulnya gereja kita mengalami, saudara, ini saatnya krisis, betul saudara ya, harusnya semua sedang berat, tapi di tengah-tengah krisis ada kemurahan Tuhan yang luar biasa. Justru Tuhan tawarin di Jakarta tempat yang luar biasa, daerah yang luar biasa, saudara. Yang lain saat krisis tutup, tapi gereja kita Jakarta bangun, justru bangun, justru bangun, justru bangun. Ada penyertaan. Ya, lalu COVID mulai selesai, diresmikan, mulai buka, dan setelah buka 1-2 bulan ini Tuhan tambah-tambahi jiwa, Tuhan tambah-tambahi jiwa, Tuhan tambah-tambahi jiwa. Luar biasa. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah krisis, ada anugerah, ada kasih karunia, ada kemurahan Tuhan. Beda yang lain, ya harus tutup dulu, tapi Tuhan berikan kasih karunia. Kalau di Solo sudah jelas sekali, saudara sudah dengar, kita juga dikejutkan. Tuhan justru berikan 20 hektar tanah
Bahkan Tuhan beri mandat yang luar biasa. Bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Persiapkan penuai-penuainya. Karena ini saatnya Tuhan besar sedang datang. Ini saatnya lawatan besar sedang dicurahkan. Ini saatnya Tuhan yang luar biasa. Saya kemarin baru pulang dari Singapura karena mengikuti ASEAN Leader Summit, yaitu hamba-hamba Tuhan yang di Asia, para pemimpinnya ya bersama-sama doa, ya terus bergumul, saling sharing, saudara. Dan luar biasa kemarin sampai saya katakan semua ya berkata susu COVID ini mendatangkan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Mereka hampir semua berkata great revival is coming. Lawatan besar sedang datang. Tuhan besar sedang datang. Lalu banyak semua sadar harus bergerak dengan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa lakukan hal yang dahsyat. Juga semua berkata ini saja. Bangun pemuritan, bangun SDM-nya, bangun orang-orang anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang profesional, anak-anak Tuhan yang bisa menuai, anak-anak yang dipersiapkan untuk terima Tuhan besar. Itu yang Tuhan perintahkan kita. Bangun pusat kegerakan, saudara. Roh Kudus global, saudara. Saya lihat semua dapat yang sama. Ini waktunya Asia, ini waktunya Indonesia, ini waktunya gereja Tuhan, ini waktunya gereja kita, ini waktunya setiap kita. Saya percaya Tuhan, ada kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau Indonesia kan jelas tadi saya katakan G20 ini saja kelihatan sekali. Ya, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan sedang ada atas bangsa kita Indonesia. Yang lain terpuruk, Indonesia sedang bersinar. Yang lain resep besar, Indonesia masih mengalami pertumbuhan. Semua lihat Indonesia, apalagi berapa hari ini G20, saudara. Tuhan akan nyatakan kasih karunia yang luar biasa. Amin. Tangkap, saudara. Saat anugerah saya sekarang datang, hal yang indah bisa datang. Tuhan bisa meluputkan kita dari badai masalah, tapi Tuhan juga biarkan kita hadapi, tapi diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberi kemenangan, diberi keberhasilan. Saya dengan satu kisah gitu, saudara. Ada satu Roma punya anjing Doberman, anjing yang ganas gitu, saudara. Satu hari karena apa, saudara? Ada anak sedang lewat itu, anjingnya langsung kejar. Anak itu lari ketakutan, saudara. Dia kejar anjing Doberman. Tapi untung pemilik rumahnya tahu, lari, anjingnya cegat sehingga dia selamat. Selamat, kenapa? Nggak kena, saudara. Dia pemiliknya bisa tahu. Tapi berapa waktu kemudian kisah itu terjadi lagi, saudara. Tidak tahu gimana, anjingnya itu kadang dilepas atau gimana. Ada anak sedang lewat juga sama, dikejar, saudara. Wah, anak itu ketakutan, saudara. Dan beratnya pemilik rumahnya nggak ada, mungkin sedang pergi. Bayar lari. Wah, ada keadaan ketakutan. Depannya ada tembok pagar, dia bisa loncat gitu, saudara. Orang kadang-kadang gitu, saudara. Dalam keadaan tertentu tiba-tiba kekuatan luar biasa terjadi. Akhirnya jadi kesaksian luar biasa. Waktu dikejar hampir diterkam oleh anjing Doberman, tiba-tiba bisa loncat pagar, loncat tembok, saudara. Punya kesaksian. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah menerpa, saudara, tapi kekuatan diberikan, tapi kemenangan diberikan. Tujuannya apa? Ada kesaksian. Saudara ngalami kesaksian, maka harus bersaksi. Ceritakan kebaikan Tuhan, ceritakan pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Hidupmu dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jangan diam kalau sudah dapat pertolongan. Katakan sebelah, bersaksi. Ayo bersaksi. Luar biasa. Lah, saudara, anugerah Tuhan sangat indah ketika kita segera meresponi tepat pada waktunya. Saat momen kairos itu datang, segera respon, segera tangkap, segera terima, saudara. Maka saudara akan dapatkan sesuatu yang luar biasa. Kalau anugerah itu sedang datang, saudara abaikan, maka akan terlewatkan, maka belum tentu bisa mendapatkannya. Ya, ketika momen itu datang,
jangan sampai sia-siakan. Bilangan 13 ayat 30, 31. Ketika Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ceritanya saudara, waktu bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari perbudakan, sudah sampai perbatasan. Sekali lagi ya, sudah sampai perbatasan. Ini momennya datang, ini waktunya datang untuk memperoleh tanah yang dijanjikan Tuhan. Musa kirim 12 pengintai, masuk bersama, lihat bersama, makan buahnya bersama, minum airnya bersama, semua ngalami yang sama, pulang bersama, lapar bersama. Tapi dua berbeda. 10 pengintai terus berkata yang negatif. Memang yang dijanjikan Tuhan luar biasa, tapi kita nggak mungkin. Penduduknya itu raksasa, pemakan manusia. Kita nekat ditelan habis, kita nekat diinjak mati. Nggak mungkin kita bisa dapat, nggak mungkin. Mau mujizat apa? Nggak mungkin. Jangan ya kira bisa mujizat, nggak mungkin. Sehingga mereka semua putus asa. Tapi Yosua dan Kaleb tadi dikatakan berusaha menguatkan mereka. Jangan takut, yang berjanji Tuhan kita, Tuhan yang menepati janji, Tuhan yang janji pada kita. Ahlinya kalahkan Goliat, ahlinya kalahkan raksasa, ahlinya berubah masalah jadi mahkota, bisa. Tapi sayang, mayoritas semua lebih percaya pada 10 orang yang negatif. Gak bisa, gak mungkin. Apa mujizat terus, gak mungkin. Berkat, gak mungkin. Sayang sekali saudara, momen sudah datang. Yang 10 orang mempengaruhi begitu banyak bangsa itu. Saudara, tidak langsung tangkap, tidak langsung iakan, tidak langsung bertindak. Saudara, menyia-nyiakan kesempatan pada sudah sampai di perbatasan. Saudara, sehingga mereka kehilangan. Bilangan 14 ayat 28 sampai 30. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan padamu. 10 orang berkata, nggak mungkin masuk, mereka mati pada gurun. Terjadi, nggak masuk, mati di padang gurun. Bahkan semua bangsa Israel yang percaya pada 10 itu, nggak mungkin. Mujizat seperti apa? Nggak mungkin. Masuk nggak mungkin, mati di padang gurun. Sungguh-sungguh resesi mematikan mereka di padang gurun. Tuhan berkata, seperti yang kau kata, aku lakukan. Yosua, Kaleb bisa. Tuhan pasti tolong kita, sertai kita, bisa masuk, pasti terjadi, dilakukan oleh Tuhan. Bahkan dipakai pimpin umatnya berikutnya, generasi berikutnya masuk tanah yang dijanjikan Tuhan. Kairos itu menentukan, saudara. Iya, saya lanjutkan lagi pembacaan ini. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut padaku bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan. Ya kamu diami, Tuhan itu sudah bersumpah, masih nggak percaya. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, mereka masuk seperti yang dikatakan. Tanggapi janji Tuhan. Saya sangat berdoa untuk setiap saudara, tahun ini Kairosnya tahun yang luar biasa, lebih dari yang sebelumnya. Artinya ini Kairos mengalami lebih dari sebelumnya. Bulan ini anugerah melimpah. Kairosnya tanggap anugerah yang melimpah. Dulu sudah lebih lagi, saudara. Jadilah seperti Yosua dan Kaleb. Jangan jadi seperti pengintai. Jangan mau dipengaruhi oleh 10 pengintai yang negatif. Tuhan positif, Tuhan gak punya yang negatif. Dia yang berjanji, menepati janjinya. Amin saudara. Jangan sampai salah. Bilangan 14 ayat 39 dan seterusnya. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Akhirnya mereka menyesal, akhirnya mereka sedih.
berkabung. Mengapa nggak percaya dulunya sampai Tuhan berubah keputusannya? Sekarang tidak diberikan. Sekarang Tuhan berkata mereka nggak bisa masuk, akan mati, saudara. Mereka sangat sedih. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Sekarang beda. Dulu gak mau maju, Tuhan sudah putuskan gak jadi, malah mau maju, saudara. Sekarang mau melangkah, saudara. Ayat 41, tetapi kata Musa, mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Itu tidak akan berhasil. Percuma. Momennya sudah lewat, kesempatannya sudah lewat, kasih karunia sudah lewat. Percuma, tidak akan bisa. Saudara, janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengah supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu, sebab orang Amalek dan orang Kanan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Ayat 44, saudara perhatikan ayat 44. Meskipun demikian mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidak meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu menceraikan mereka sampai ke Horma. Ini orang-orang Israel itu tegar tengkuk dan aneh. Kalau disuruh maju, aku sediakan tanah perjanjian, dapat tanah yang penuh kelimpahan, tanah yang penuh. Aduh, susu nggak percaya, nggak mau maju. Tapi setelah momennya lewat, Tuhan berkata, sudah gak usah maju. Kamu benar-benar mau mati di padang gurun, malah nekat mau maju, saudara. Jangan, gak usah nekat, saudara. Saya tadi pagi waktu nyampaikan firman ini, tiba-tiba ingat, model ini seperti model babi gitu, saudara. Ya, babi itu kalau masuk di keranjang gimana? Caranya masuknya gimana? Babi masuk keranjang, ayo masuk gitu gimana? Babi itu kalau mau masukkan keranjang katanya didorong-dorong, mo gitu, saudara. Kalau disuruh mo, ya saudara. Kalau dikatakan jangan masuk, buntutnya ditarik, nekat masuk gitu, saudara. Ada enggak yang seperti babi, yang dilarang tabrak saja, yang disuruh gak dilakukan? Hari ini Tuhan berkata, Tuhan ingin beri kelimpahan, bukan hanya untuk kita, supaya kita bisa jadi berkat yang limpah, supaya kita tidak jadi beban, supaya kita tidak direndahkan nama Tuhan. Kita terima berkat luar biasa, jadi berkat luar biasa, bahkan jadi berkat sampai bangsa-bangsa. Percayai Tuhan, lebih dari apapun, lebih dari keadaan, lebih dari situasi kita, lebih dari perkataan siapapun. Tuhan berkata, great revival is coming. Tuhan besar datang. Dan saya percaya kalau saudara mau tangkap, luar biasa. Saya bersyukur setelah Tuhan berkata mulai bangun pusat kegerakan, semua digerakkan oleh Tuhan. Datang banyak sekali yang datang. Saya enggak nyuruh, selalu kalau datang berkata, aku disuruh Tuhan biayai Bukit Doa, Taman Getsemani. Aku disuruh Tuhan biayai untuk kelas-kelas sekolah. Aku disuruh Tuhan membiayai tempat perjamuan kawin di Kana. Aku disuruh Tuhan biayai tempat di mana Petrus dipanggil. Engkau mengasihi aku, Gembala Kana. Dan banyak sekali. Sampai kemarin sore masih ada yang datang lagi. Tuhan gerakkan, Pak, apa yang harus kulakukan, kemana? Dan terus Tuhan berkarya. Tanggapi. Saya percaya saat gereja kita menanggapi, saat setiap kita menanggapi, Tuhan bergerak luar biasa, dipakai untuk Tuhan besar-besaran. Jangan pusingkan dengan apapun, fokus pada Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan sedang berbicara. 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Saudara, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Harusnya nggak bisa jadi bisa,
Harusnya nggak mungkin jadi mungkin. Harusnya nggak dipilih tapi dipilih. Saudara, harusnya kalah menang. Yang telah kamu terima, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan, adalah kairos, adalah momen yang Tuhan berikan. Ini waktunya. Saudara, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan, hari Tuhan besar-besaran. Dan saya percaya saat kita tangkap, kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Saat ya lampu hijau, maju. Kalau lampunya merah, jangan maju. Ya, orang itu di jalan kan ada ya, lampu hijau, lampu kuning, lampu tengah, betul gak? Kalau lampu hijau apa? Tuhan berkata jalan, saudara. Maka jalan, jangan diam saja. Diam saja ditabrak belakang, diam saja dilanggar. Nanti kalau sudah kuning merah nggak bisa, mau nekat malah ditangkap, saudara. Ini waktunya hijau, ini waktunya bergerak, ini waktunya jalan, bergerak, jalan. Amin. Kalau lampunya kuning apa? Kalau waktu lampunya kuning, kalau di negara maju lampu kuning hati-hati, mulai pelan. Kalau Indonesia terbalik, lampu kuning cepat-cepat, setelah merah gitu, saudara. Jadi beda. Hari ini, hari perkenanan. Bulan ini, bulan perkenanan. Waktunya Tuhan berkarya. Saudara, pandanglah Tuhan. Percayai Tuhan lebih dari keadaan. Tuhan yang kendalikan keadaan. Tuhan yang kendalikan situasi. Tuhan yang punya rencana yang tidak pernah gagal. Bersyukur Tuhan memberikan kasih karunia yang luar biasa. Saya percaya ini waktu yang hebat. Saya percaya ini waktu yang luar biasa. Ada banyak saudara kasih karunia. Seperti ada banyak kesaksian-kesaksian luar biasa dari Holy Land. Saudara bisa ikut Holy Land saja sudah kasih karunia. Kalau bukan kasih karunia nggak bisa. Saudara, ada orang nggak bisa ikut Holy Land karena nggak punya dana. Saudara, nggak bisa. Ada orang punya dana tapi nggak bisa karena nggak punya kesehatannya. Saudara, ada orang punya dana, punya kesehatannya, tetap nggak bisa karena nggak dapat izin gitu, saudara. Izin dari yang keluarga, izin dari perusahaan. Ada orang punya dana, punya kesehatan, punya izin, nggak punya hatinya, saudara, nggak bisa. Bisa, sudah anugerah, kasih karunia. Ada banyak, saudara, dan saya bangga punya Tuhan yang luar biasa. Tapi saja saudara tangkap sungguh-sungguh, gereja kita sejak awal hanya karena kasih karunia, nggak ada yang bisa dibanggakan, ya nggak ada sesuatu yang bisa diandalkan. Baik saya, semua SKG, ya Pak Sabar, Dudi, Pulinda, ya Pak Harun dan semuanya, gak ada yang diandalkan. Hanya Tuhan, hanya karena kemurahan, hanya karena kasih. Hanya saat Tuhan panggil, kita tanggapi, kita jalan. Maka lihat kasih karunia Tuhan menjadi nyata. Kalau dulu saya tidak tanggapi panggilan Tuhan, gak ada pendeta Ubadza. Betul gak, saudara? Kalau dulu Tuhan berkata, beli gedung biskop, aku yang menggerak dananya. Saat Kairos datang, kita nanggapi. Nggak ada gedung biskup Setar diubah menjadi gedung gereja. Saat ini juga sama. Bahkan sekarang Gondang Reja juga sama. Tanggapi. Saat Kairos datang, saat momennya datang, sudah lihat kemuliaan. Kita pujikan. Semua bangkit berdiri. Ucapkan sebagai tanggapan Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu itu melimpah-limpah, bukan hanya cukup untuk hidup sendiri, karena Tuhan tetapkan kami jadi berkat besar. Hari bahkan semakin hari terus bertambah-tambah kasih karunia dan anugerahnya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar.
makin bertambah, makin tambah, melimpah jadi berkat. Terus terang dengan iman. Oh, katakan Tuhan, benar-benar besar anugerah-Mu Tuhan. Oh, luar biasa anugerah-Mu Tuhan. Aku terima bulan ini anugerah yang melimpah dan lebih lagi. Oh, lebih lagi dan lebih lagi. Semakin hari semakin besar. Aduh, sekali lagi dengan segenap hati, dengan tulus katakan pada Tuhan. Orang lapasa kara lapasa, orang lapasa kara lapasa kara lapasa kara. Angkat tangan curah pada Tuhan. Mulai katakan secara pribadi pada Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Anugerah yang membuat kami dibedakan dengan yang lain. Yang lain alami kegelapan, tapi terang-Mu datang atas hidupku, datang atas keluargaku. Yang lain dalam kegelapan, tapi terang-Mu Tuhan menerangi gereja-Mu ini, menerangi Tuhan pelayanan ini. Besar anugerah-Mu Tuhan. Engkau beri kuasa, Engkau yang memberi kemampuan, Engkau yang memberi kemenangan dan kemenangan. Besar anugerah-Mu, bahkan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu Kau limpahkan dalam hidup kami. Kau limpahkan, kami terima Tuhan, kami terima. Orang lapasa kala lapasa, belajar menanggapi momen yang datang, kesempatan yang datang, kairos yang datang. Tahun ini tahun yang luar biasa, lebih daripada tahun yang lain. Terima saudara, terima. Kami terima seperti Yosua dan Kaleb. Kami terima Tuhan. Orang lapasa kala lapasa, terima, terima saudara. Oh, kalau saudara mendengar Tuhan sedang berbicara, oh, satu tanggapi saudara, katakan amin Tuhan. Kalau Tuhan sedang berkata ibadah lebih sungguh-sungguh, terima saudara, ibadah lebih sungguh-sungguh. Kalau saudara undur dan saat ini Tuhan berkata kembali, kembali pada, kembali melayani, tanggapi Tuhan saudara. Kesempatan panggilan Tuhan, aku mau kembali ibadah, aku mau kembali melayani, aku mau kembali mendekat pada Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan saudara, oh, mengampuni, buang kepahitan, buang kecewa, buang sakit hati, buang kecewa, kata terima kasih. Tuhan beri hati yang baru, Tuhan beri hati yang mengampuni, Tuhan beri hati yang mengasihi. Karena Tuhan berkata, terus ambil langkah iman. Tuhan kata tabur benih burung peting, Tuhan kata tabur, dukung pusat kegerakan Roh Kudus yang sedang Tuhan kerjakan. Dipakai Tuhan, katakan aku terima Tuhan, aku terima Tuhan, aku siap Tuhan, pakai aku Tuhan untuk mensupport apa yang sedang Kau lakukan. Orang lapasakara. Kalau Tuhan sedang katakan sesuatu, petunjuk untuk kesehatanmu, oh, jaga kesehatanmu, tanggapi saudara. Kalau Tuhan sedang berkata buang dosa, tanggapi saudara. Kalau Tuhan sedang menerima apapun, ini kairos datang, ini waktunya datang, ini momen yang luar biasa. Kesembuhan akan terjadi, mujizat akan terjadi, pemulihan akan terjadi, anugerah berkat akan dicurahkan, oh, limpahan akan datang, supaya jadi berkat yang limpah, berkat bagi bangsa-bangsa. Oralah bahasa kara. Kami tahu sesuatu yang luar biasa Kau kerjakan Tuhan. Berikan kesembuhan itu yang sakit, supaya pakai hidup ini melakukan tugasmu. Berkati yang kekurangan, supaya kami jadi berkat Tuhan. Buka jalan bagi yang jalan buntu, sehingga kami terus maju di dalam Tuhan. Beri kami hati yang baru, beri kami hati yang percaya, beri kami hati yang taat, beri kami hati yang setia, beri kami hati yang rendah hati, beri kami hati yang tulus Tuhan. Beri hati seperti hatimu Tuhan. Oh Tuhan, sungguh-sungguh karyamu nyata,
Ini waktu yang hebat untuk bangsa kami. Ini waktu kairos ya, untuk gereja-gerejamu, untuk gerejamu tempat ini, untuk setiap kami. Kami tangkap, kami terima, mengalami berkat luar biasa. Lu jadi berkat yang luar biasa. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang nyata. Terjadilah sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima dan terjadi. Terima dan terjadi. Amin. 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 Pujian, pujian, sukacita sebagai deklarasi iman kita. Terima kasih Yesus. Mari nyatakan anugerah-Mu beriku kemenangan, kekuatan-Mu menuntun hidupku. Kau bawa aku melihat karya-Mu saat ku berseru kepada nama-Mu. Kau membuka jalan hidupku. Engkau yang meneguhkanku. Amin. Kemenangan bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin saat Roh-Mu bekerja. Bagi Tuhan segalanya mungkin, mujizat besar akan terjadi atas gereja-Mu. Bagi Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Tak ada yang tak mungkin saat Roh-Mu bekerja. Bagi Tuhan segalanya mungkin, mujizat besar kan terjadi atas gereja-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin saat Roh-Mu bekerja. Bagi Tuhan segalanya mungkin, mujizat besar kan terjadi atas gereja-Mu di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat kairosnya datang, saat Roh-Mu bekerja, maka tidak ada yang mustahil terjadi dalam kehidupan kami, terjadi dalam gereja-Mu ini. Dan sungguh-sungguh bangsa kami sedang diangkat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan anugerah yang melimpah. Supaya jadi berkat yang melimpah. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, pelayanan kesaksianmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap hidupmu. Diberkati dan jadi berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama amin. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhanku, Tuhanku. Selamat hari Minggu, terus berjalan bersama Tuhan. Maka kita berjalan dalam keajaiban. Amin. Tuhan Yesus memberkati.